Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, dan yang lebih utamanya adalah nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan mutiara ilmu yang bertema hasad, penyakit hati yang sangat berbahaya. Dosa paling purba yang pernah dilakukan iblis dan manusia, yakni adalah dosa hasad. Sebuah penyakit hati yang membuat pelakunya diliputi perasaan iri, lalu melakukan hal buruk kepada sesama. Kenikmatan surga itu lebih utama, lebih lama, dan lebih agung daripada kenikmatan di dunia. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Karenanya kita harus terus berusaha menjadi orang yang bertakwa, karena takwalah yang menjadi bekal kita untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada sekumpul daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dapat merusak hati kita adalah penyakit-penyakit hati. Di antaranya riya, ujub, sombong, hasad, dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara penyakit hati adalah hasad dan saling membenci. Keduanya menjadi malapetaka besar bagi kerukunan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Dua penyakit hati tersebut akan menjauhkan masyarakat dari sikap saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Hasad yang diharamkan adalah berangan-angan menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang lain, disertai usaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dengan ucapan atau perbuatan. Jika tidak disertai upaya menghilangkan kenikmatan itu, maka bukanlah kemaksiatan. Jadi orang yang berangan-angan agar sebuah kenikmatan hilang dari seorang muslim lain karena orang itu memiliki harta yang halal yang banyak, istri yang cantik,
atau anak banyak yang taat, atau sifat-sifat terpuji. Kemudian ia membenci hal itu dan berangan-angan agar kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Lalu ia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dengan berbagai cara. Maka itulah terjatuh ke dalam hasad. Jika kita ingin membersihkan hati kita dari penyakit hasad, maka kita harus melawan hawa nafsu. Melawan nafsu akan membantu seseorang melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah tidak meraih derajat kemuliaan kecuali dengan perjuangan melawan hawa nafsu. Diceritakan bahwa hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan di surga, yaitu hasad iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Hasad juga merupakan maksiat pertama yang dilakukan di dunia, yaitu hasad Qabil kepada Habil yang berujung pada pembunuhan Qabil terhadap Habil. Seringkali bahaya hasad ini kembali menimpa diri pelakunya. Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asabani dalam kitab Hilyah Al-Auliya meriwayatkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki pengawal yang selalu dekat dengannya. Suatu ketika pengawal itu berkata kepadanya, "Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik dan tinggalkan orang yang jahat. Niscaya engkau selamat dari kejahatannya." Melihat kedekatan pengawal dengan raja, ada orang yang iri dan berupaya menghasut raja. Orang ini pun berkata kepada sang raja, "Wahai raja, pengawalmu telah menyebarkan isu di masyarakat bahwa engkau memiliki bau mulut yang tidak enak." Raja pun bertanya, "Bagaimana aku bisa tahu hal itu?" Orang yang iri itu berkata, "Jika pengawal itu menghadap paduka untuk membicarakan sesuatu, ia pasti menutup hidungnya." Pergilah penghasut itu kepada pengawal untuk mengundangnya menghadiri jamuan makan yang telah ia persiapkan. Ia membuat sup dan menaruh bawang putih yang sangat banyak di dalamnya. Keesokan harinya, si pengawal datang dan raja memanggilnya mendekat untuk berbicara kepadanya tentang suatu hal. Pengawal pun menutup mulutnya dengan tangannya. Karena termakan hasutan orang iri itu, sang raja berkata kepada pengawalnya, "Majulah." Lalu sang raja menulis surat serta menandatanganinya. Kemudian berkata kepada pengawal itu, "Pergilah dan bawa surat ini kepada fulan. Biasanya imbalannya berupa 1000 dirham." Ketika keluar, ternyata orang iri tadi menemui sang pengawal seraya berkata, "Apa ini?" Pengawal menjawab, "Raja memberikan ini kepadaku." Lalu orang iri meminta surat itu. Tanpa berpikir panjang, pengawal lalu memberikan surat itu kepadanya. Orang itu bergegas mengambilnya dan membawanya ke orang yang dituju. Ketika orang-orang membuka surat itu, mereka pun memanggil beberapa al-ghujur. Maka orang iri itu berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai kaum. Kalian menghukum orang yang salah. Tanyakanlah kembali kepada raja." Mereka berkata, "Kami tidak ada waktu untuk menanyakan kembali kepada raja."
Isi surat itu ternyata berbunyi, "Jika datang orang yang membawa suratku ini, maka potonglah kepalanya. Lalu kupaslah kulitnya dan isilah kulitnya dengan dedak atau ampas padi. Kemudian bawalah kepadaku." Para al-Ghujub itu pun melaksanakannya dan membawanya kepada sang raja. Saat sang raja melihatnya, ia merasa keheranan. Lalu raja berkata kepada pengawal, "Kemarilah, jawab dengan jujur. Saat kau mendekatiku, kenapa engkau memegang hidung dan menutup mulutmu?" Si pengawal berkata, "Wahai raja, orang ini mengundangku dan telah menyiapkan sup. Tetapi ia perbanyak bawang putih di sup itu. Disuguhkanlah sup itu kepadaku, lalu saat Paduka memanggilku untuk mendekat, aku berkata dalam hati, jika aku mendekat kepada Paduka, maka Paduka akan mencium bau tidak sedap ini." Lalu sang raja berkata, "Kembalilah ke tempatmu dan sampaikanlah kepada rakyatku mengenai apa yang telah kau katakan tadi." Lalu raja menghadiahi si pengawal itu dengan harta yang sangat melimpah. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah mutiara ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar terhindar dari sifat hasad yang sering kita lakukan ataupun yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wa hadi ilal rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.